Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrea Fitri Caksono dengan NIM H54012411119. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pertemuan kedua dari ekonometrika dasar, yaitu regresi linear sederhana. Baik, model regresi linear sederhana itu adalah model yang menggambarkan hubungan linear antara satu variabel bebas yaitu X dengan satu variabel tak bebas yaitu Y. Adapun definisi dan perbedaan konsep, yaitu kita mulai dari korelasi. Korelasi itu adalah mengukur kekuatan atau derajat hubungan antara dua variabel. Dua variabel ini diperlakukan secara simetri. Lalu ada regresi, di mana dia menaksir atau meramal nilai rata-rata satu variabel atas dasar nilai yang tetap dari variabel-variabel lain. Ada asimetris, bagaimana variabel tak bebas dan variabel bebas diperlakukan. Kausalitas itu meskipun analisis regresi berkaitan dengan ketergantungan satu variabel pada variabel lain, ini tidak berarti sebab akibat. Istilah dan notasi. Variabel X atau variabel bebas, yang disebut juga variabel penjelas atau explanatory variable, variabel peramal atau predictor, lalu yang meregresi atau regresor, lalu yang terakhir ada variabel kendali atau control variable. Untuk variabel Y atau variabel tak bebas, istilah lainnya adalah variabel yang dijelaskan atau explain variable, variabel yang diramalkan atau predictant, lalu yang diregresi yaitu regresan. Lanjut untuk model regresi linear sederhana, di mana di sini kita memakai rumus YI sama dengan alfa plus beta XI plus epsilon I, di mana ini merupakan model populasinya. Untuk pengertiannya, alfa adalah intercept atau titik potong, beta adalah slope atau kemiringan garis regresi, dan epsilon di sini adalah error term atau unexplained portion. Adapun asumsi modelnya yaitu linear, di mana hubungan variabel independen X dan dependen Y bersifat linear, lalu independence, tidak ada korelasi antara sisaan atau no autocorrelation, lalu normality, errors are normally distributed dengan lalu ada equal variance, di mana ragam sisaan konstan atau homoskedastis. Lanjut, ada metode ordinary least squares atau OLS, di mana digunakan untuk menduga atau mengestimasi nilai alfa dan beta, di mana pendugaannya menghasilkan jumlah kuadrat sisaan yang minimum. Menurut Gauss-Markov, itu penduga OLS bersifat blue atau base linear unbiased estimator, dengan asumsi seperti pada di layar. Adapun alur kerja dari analisis regresi, di mana pertama dimulai dari spesifikasi, pengumpulan data, estimasi, evaluasi, lalu penggunaan. Untuk detailnya dapat dibaca dari layar. Lanjut, di sini mengenai 5W plus 1H tentang model regresi linear sederhana. Yang pertama itu ada what, yaitu apa itu model regresi linear sederhana. Model regresi linear sederhana adalah model yang menggambarkan hubungan linear antara satu variabel bebas, yaitu X, dengan satu variabel tak bebas, yaitu Y. Lalu selanjutnya ada Y, di mana pada pertanyaan Y ada mengapa model regresi linear sederhana penting. Jawabannya itu adalah untuk menaksir atau meramal nilai rata-rata satu variabel atas dasar nilai yang tetap dari variabel-variabel lain. Dan juga untuk menghindari spurious correlation atau korelasi semu atau palsu, seolah-olah variabel berkorelasi kuat namun nyatanya tidak. Tujuan dari
Selanjutnya ada who, yaitu siapa yang menggunakan model ini. Yaitu yang pertama ada bisnis, yaitu untuk memprediksi penjualan berdasarkan biaya iklan atau harga produk. Lalu kesehatan, untuk mengetahui hubungan berat badan dengan tekanan darah. Lalu pendidikan, menganalisis hubungan jam belajar dengan nilai ujian. Lalu yang terakhir ada ekonomi syariah, yaitu untuk mengetahui pengaruh pembiayaan murabahah terhadap tingkat keuntungan nasabah. Lanjut ada when, yaitu kapan model ini digunakan. Dalam model bivariat, satu-satunya variabel yang dihipotesiskan berhubungan dengan EY adalah X. Model ini digunakan ketika ingin menganalisis hubungan antara dua variabel, memiliki satu variabel bebas dan satu variabel tak bebas, lalu ingin melakukan prediksi berdasarkan hubungan linear. Lanjut, ada where, di mana model ini diterapkan. Berdasarkan jenis data yang dapat digunakan, yaitu ada cross-section, data yang dikumpulkan dari banyak objek dalam satu periode waktu, lalu data runtutan waktu atau time series, yaitu data yang dikumpulkan dari satu objek dalam beberapa waktu. Lalu yang terakhir ada how, yaitu bagaimana model ini bekerja. Dari awal kita menggunakan model estimasi dulu, yaitu di sini model OLS, yang digunakan untuk menduga atau mengestimasi nilai alfa dan beta, di mana pendugaannya menghasilkan jumlah kuadrat sisaan yang minimum. Lalu ada prosedur yang dikenal sebagai teknik estimasi kuadrat terkecil. Ini merupakan metode untuk memilih nilai parameter yang meminimalkan jumlah kuadrat suku kesalahan. Lalu alur kerjanya seperti yang dijelaskan sebelumnya, yaitu spesifikasi, lalu pengumpulan data, lalu estimasi, lalu evaluasi, dan penggunaan. Interpretasi hasilnya yaitu alfa adalah rata-rata dan contoh interpretasi hasil yaitu alfa, di mana kita menggunakan contoh konsumsi rumah tangga, yaitu alfa sebagai rata-rata konsumsi rumah tangga ketika besarnya pendapatan adalah 0, lalu beta jika rata-rata pendapatan naik sebesar 1 juta rupiah. Diduga rata-rata konsumsi meningkat sebesar 0,8376 juta. Lalu yang terakhir ada evaluasi model, di mana koefisien determinasi R kuadrat itu sebesar 89,53%. Keragaman konsumsi dapat dijelaskan oleh keragaman pendapatan. Sisanya 10,47% dijelaskan oleh faktor lain yang terdapat di luar model. Oke, baik, kita ke tutorialnya. Pertama kita buka issues, lalu buka ini, lalu frekuensinya kita ubah jadi monthly. Ininya diubah jadi 1 2020 M1 sama 2020 M10. Oke, lalu kita klik quit empty group, kita pakai data yang pertemuan kemarin. Oke, ini buat datanya. Kita masukin ke yang atasnya, yang bagian kosong. Ubah ini jadi X. Ubah ini jadi sesuai dengan tabel yang kita dapetin ya. Jadi ini kita close saja. Klik ini. Itu kita open as equation. Di sini C-nya kita pindahin ke tengah. Oke. Jadi ini hasilnya, dimana hasilnya itu bakal Y sama dengan 0,13 plus 0,83X, dimana R square-nya di sini didapat 0,89. Oke, kita lanjut ke R. Baik, kita mulai dengan tutorial R. Kita import data test dari Excel. Oke. Lalu kita ke file, new file, R script.
Itu kita ketik mod regresi sederhana, lalu kita kasih pembatas lm, kita mulai dari yang y-nya, yaitu konsumsi, dan kita tulis x-nya, yaitu pendapatan. Lalu kita ambil dari filenya, copy, oke. Lalu summary, dan kita tulis yang di atas mod regresi sederhana. Oke, habis itu kita ke yang pertama, kita run. Lalu yang kedua kita run juga. Oke, dan didapatkan hasilnya seperti ini. Dan kalau kita bandingin, itu sama ya antara eViews dan RStudio, di mana intercept-nya alias C-nya dapat 0,1324, dan pendapatan yang di sini sebagai X itu 0,8376. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.